Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya Emilia, NIM 24101122220036. Di sini saya akan menceritakan legenda Putri Junjung Buwih. Dalam cerita sejarah putri ini berasal dari buih yang muncul di sungai. Putri Junjung Buwih merupakan salah satu anak angkat dari Lampu Mangkurat yang diperoleh ketika bertapa. Konon, Putri Junjung Buwih adalah anak dari Ngabehi Hiler. Kerajaan-kerajaan di Kalimantan biasanya mengaku sebagai keturunan dari putri pribumi ini. Hubungan antara cerita Putri Junjung Buwih dan Lampu Mangkurat adalah bahwa Putri Junjung Buwih merupakan salah satu anak angkat dari Lampu Mangkurat. Putri Junjung Buwih merupakan Maharatu negara Dipa yang menikah dengan Pangeran Suryanata. Lampu Mangkurat adalah raja kedua dari kerajaan negara Dipa jika bakal Kesultanan Banjar. Legenda Putri Junjung Buwih, Putri Kerajaan Kalimantan, lekat sekali dengan masyarakat Amuntai di Kalimantan Selatan. Dikutip dari beberapa situs, ketika itu kerajaan Amuntai diperintah oleh dua bersaudara. Yang lebih tua bernama Raja Patmaraga alias Raja Tua, sementara sang adik adalah Raja Sukmaraga. Saat itu, dua raja itu bulan punya putra atau putri. Sukmaraga sendiri sangat ingin mempunyai seorang putra. Karena itulah dia setiap malam bersama permaisurinya memohon kepada dewa agar dikaruniai seorang putra kembar. Keinginan tersebut rupanya akan dikabulkan oleh para dewa. Pada suatu hari, dia mendapat petunjuk untuk pergi bertapa ke sebuah pulau di dekat kota Banjarmasin. Di dalam pertapaannya, dia mendapat wangsit agar meminta istrinya menyantap bunga kastuba. Sukmaraga pun mengikuti perintah itu. Benar, seperti petunjuk para dewa, beberapa bulan kemudian permaisuri hamil. Dia melahirkan sepasang bayi kembar yang sangat elok wajahnya. Mendengar hal tersebut, timbul keinginan Raja Tua untuk mempunyai putra juga. Dia kemudian memohon kepada para dewa agar dikaruniai putra seperti adiknya. Raja Tua bermimpi disuruh dewa bertapa di Candi Agung yang terletak di luar kota Amuntai. Raja itu pun mengikuti petunjuk itu. Ketika selesai menjalankan pertapaan, dalam perjalanan pulang, dia menemukan seorang bayi perempuan yang sedang terapung-apung di sebuah sungai. Bayi tersebut terapung-apung di atas segumpalan buih. Kelak, dia akan dikenal sebagai Putri Junjung Buwih. Raja Tua lalu memerintahkan tetua istana, yaitu Datuk Pujung, untuk mengambil bayi tersebut. Namun, alangkah terkejutnya rombongan kerajaan tersebut karena bayi itu sudah dapat berbicara. Sebelum diangkat dari buih-buih itu, bayi tersebut meminta untuk ditenunkan selembar kain dan sehelai selimut yang harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Dia juga meminta untuk dijemput dengan 40 orang wanita cantik. Tetapi raja itu pun membuat sayembara terkait permintaan bayi tersebut. Dia berjanji untuk mengangkat orang yang dapat memenuhi permintaan bayi tersebut menjadi pengasuh putri ini. Sayembara itu pun dimenangkan oleh wanita yang bernama Ratu Kuripan. Selain pandai menenun, Ratu Kuripan juga memiliki kekuatan gaib. Tak hanya mampu memenuhi tantangan sang raja dengan singkat, Ratu Kuripan juga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat mengagumkan. Kain dan selimut yang ditenunnya sangatlah indah. Seperti yang sudah dijanjikan, Raja Tua mengangkat Ratu Kuripan menjadi pengasuh Putri Junjung Buwih. Dia juga ikut berperan dalam hampir semua keputusan penting yang menyangkut sang putri. Putri Junjung Buwih merupakan seorang putri raja dari kerajaan Dipa yang termuat dalam hakikat Banjar. Putri ini di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, sehingga kerajaan-kerajaan Banjar biasanya mengaku masih berkaitan dengan keturunan Putri Junjung Buwih. Agama Siwa atau Buddha Keharingan diceritakan Putri Junjung Buwih merupakan anak dari Ngabehi Hiler
dan menjadi saudara angkat Patih Lampu Mangkurat yang ditemukan ketika melakukan kegiatan belampah atau dalam bahasa Banjar yaitu bertapa. Sebagai wanita dewasa dari dalam kumpulan buih di sungai, raja kemudian menikahkan Junjung Buih dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit. Hakikat Banjar menampilkan dua versi silsilah Banjar Raja-Raja Banjar. Hakikatnya Banjar memiliki dua menyebutnya salah seorang anak putri Junjung Buih yaitu Pangeran Arya Dewangga menikah dengan Putri Kabuwaringin, putri dari Lampu Mangkurat. Kemudian mereka berdua yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Dipa, Kerajaan Negara Dahas hingga Kesultanan Banjar dan Kepangeranan Kota Waringin. Kisah Putri Junjung Buih dari legenda Banjar mengandung beberapa pesan moral yang penting. Pertama, keberanian dan keuletan dalam menghadapi tantangan. Seperti Raja Sukmaraga menunjukkan keberanian dan keuletan dengan bertapa dan mengikuti petunjuk dewa demi mendapatkan keturunan. Yang kedua, keikhlasan dan kerendahan hati. Raja tua yang mengikuti petunjuk dewa untuk bertapa di Candi Agung dan kemudian menemukan bayi Putri Junjung Buih. Keikhlasan dalam mengikuti nasihat dewa menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan kepatuhan pada petunjuk yang lebih tinggi. Yang ketiga, kebaikan dan kepedulian. Raja tua yang merawat Putri Junjung Buih setelah menemukan di sungai menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama. Meskipun sang putri bukanlah anak kandungnya, ini mengajarkan kita bahwa kebaikan hati dan kasih sayang tidak terbatas pada hubungan darah. Yang keempat, kecerdasan dan ketangkasan. Ratu Kuripan yang memenangkan sayembara dengan tenunan yang indah dan tepat waktu menunjukkan bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat membawa seseorang mencapai keberhasilan dan dihormati orang lain. Yang kelima, menghargai dan menghormati wanita. Pengangkatan Ratu Kuripan sebagai pengasuh Putri Junjung Buih serta peran penting wanita dalam cerita ini menunjukkan bahwa wanita memiliki posisi penting dan harus dihormati atas kontribusi mereka. Yang keenam, kekuatan, doa, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa yang dilakukan oleh Raja Maha dan Permaisurinya serta Raja Tua menunjukkan keyakinan bahwa doa dan kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa dapat membawa berkah dan keajaiban dalam hidup. Yang ketujuh atau yang terakhir, keajaiban dan keunikan kehidupan. Lahirnya Putri Junjung Buih yang dari buih di sungai menggambarkan bahwa hidup penuh dengan keajaiban, keunikan seringkali datang dari sumber yang tak terduga. Ini menggambarkan kita untuk bersyukur dan menghargai keajaiban yang ada di alam kehidupan. Itu saja cerita singkat mengenai Putri Junjung Buih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.